sahibul hikam telah berkata, pengarang kitab Al-Hikam, la tatruk adz-dzikra li'adami hudurika ma'allahi ta'ala fihi. Al-Imam As-Sukandari beliau berkata, jangan kau tinggalkan zikir karena tak mampu menghadirkan hatimu bersama Allah Ta'ala. Jangan kau tinggalkan zikir karena dirimu tak mampu menghadirkan jiwamu bersama Allah Ta'ala di dalam zikir tersebut. Tidak mampu khusyuk. Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika min wujudi dzikrihi. Karena sesungguhnya lalaimu dari zikir kepada Allah Ta'ala itu lebih berat, lebih berbahaya dibandingkan ghaflahmu dalam zikirmu kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi, karena sesungguhnya kelalaianmu dari berzikir kepada Allah, artinya meninggalkan zikir kepada Allah dalam keadaan lalai, ya. Kelalaianmu dari zikir, karena di sini, kelalaianmu dari zikir kepada Allah itu lebih berat dosanya, lebih berat siksanya, lebih berat akibatnya dibandingkan kelalaianmu masih di dalam zikir kepada Allah, dibandingkan kelalaianmu di dalam zikir kepadanya. Artinya masih dalam kondisi zikir kepada Allah tapi kita belum bisa khusyuk, lebih baik dibandingkan zikir dibandingkan lalai yang tanpa zikir. Ini mah sudah ketika zikir saja lalai gitu, malah meninggalkan zikir, ya tambah abot maning, tambah susah untuk menghadapi serangan syaitan. Susah. Masih mending kita masih mau zikir walaupun kita belum bisa khusyuk, enggak apa, terusin. Sampai kapan? Sampai bisa khusyuk. Ngaji juga begitu, nggak bisa-bisa ngaji terus, jangan ninggalin ngajinya. Sudah dengan ngaji saja bodoh, apalagi ninggalin ngaji, ya makin tambah belat pisan. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikri ma'a wujudi yaqzatin. Ya, ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Mudah-mudahan saja jika engkau tetap berzikir walaupun dalam keadaan masih ghaflah, mudah-mudahan saja Allah, ya, akan mengangkat derajatmu. Fasa ayyarfa'aka man dzukira ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Semoga saja Allah akan mengangkatmu pada zikir atau menjadi berarti bukan Allah di sini, zikirnya, ya. Semoga saja zikirmu bisa mengangkatmu hingga mencapai derajat pada zikir yang bersamai atau menyamai dengan hadirnya jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disertai dengan wujudnya kehadiran jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkuri. Dan dari zikir bersama wujudnya kehadiran hati menuju kepada zikir yang disertai hilangnya segala sesuatu selain yang sedang disebut namanya, yakni Allah. Ini makom fana nih ya. Kita dari tidak hudur hatinya, tidak khusyuk hatinya, tapi masih mau zikir, teruskan. Sampai kapan? Sampai hati kita bisa hudur jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai teruskan lagi sampai hilangnya segala sesuatu selain yang sedang kita zikiri, yakni selain Allah taala. Hilangkan segala hal, segala rupa apapun, segala ingatan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita sebut itu. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa ajma'al qawmu 'ala anna dzikra miftahul ghaibi. Dan para ulama sepakat bahwa sesungguhnya zikir itu adalah kunci pembuka yang gaib. Tapi jangan sampai kita zikir, contoh ikut thariqah, ngamalin thariqah, baru tersingkap kegaiban alam jin, langsung kita wah, merasa takjub dan berhenti di kegaiban alam jin, di tersingkapnya kegaiban jin. Langsung kita berceloteh menceritakan kepada orang lain dengan takjubnya, dengan bangganya, seolah-olah supaya orang lain itu menganggap kita jadi wali jurig. Tujuan kita berthariqah bukan berhenti di alam jin, bukan supaya takjub dengan alam jin, belum seberapa itu. Nanti kalau naik lagi ke alam malakut, alam jabarut, lebih indah lagi, lebih aneh lagi. Jangan berhenti. Itu masih alam. Harusnya terus. Thariqah kita benar-benar diresapi oleh seluruh jiwa raga kita. Raganya kita bukan hanya lidah yang mengamalkan thariqah, yang sadar dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah. Tuhan yang menciptakan aku, yang memberikan rezeki kepadaku, yang memberikan hidup kepadaku, yang mampu mewafatkan aku, yang akan minta pertanggungjawaban kepada aku. Tuhan yang menciptakan alam semesta segala rupa, Allah yang memampukan segala rupa, dan Allah yang punya hak menggenggam diriku. Apapun Allah bisa melakukannya terhadap diriku. Jangan cuma lidah kita yang sadar dengan itu, tapi kolbu ngamplang kemana-mana, pikiran ngamplang kemana-mana, mata kemana-mana, telinga kemana-mana. Zikir la ilaha illallah tapi masih senep gibah, itu ya. Zikir sih la ilaha illallah tapi gibah tuh tiap saat, kalau ngumpul aja pasti gibah. Awas, hati-hati, daripada ngumpul gibah mendingan zikiran, semaan Al-Quran, tadarusan, ya, sholawat burdahan, ratiban, mendingan gitu. Ini mah tiap ngumpul gibah, ngumpul gibah. Wajadibul khairi, zikir itu bisa menjadi penarik kebaikan. Wa anisul mustawhish wa mangsyurul wilayati fala yambaghi tarkuhu. Oleh karenanya jangan sampai kalian meninggalkan, tidak pantas meninggalkan zikir hanya karena belum bisa untuk khusyuk. Walau ma'al ghaflati, walaupun kalian masih ghaflah, jangan tinggalkan zikir tersebut. Walau lam yakun min syarafidz dzikri illa annahu la yutawaqqatu bi waqtin lakana dzalika kifayatun fi syarafihi. Qala ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan sesungguhnya dalam sehari semalam itu, sesungguhnya menurut para ulama,
kita itu harus ada satu waktu minimal, ya. Kalau kita tak mampu seluruh waktu untuk bisa bersama Allah, zikir bersama, ya. Artinya kolbu kita senantiasa terpaut kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau tak mampu dalam 24 jam itu, setidaknya ada bagian-bagian tertentu yang kita gunakan dari waktu-waktu tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemuliaan zikir tersebut, maka seluruh waktu yang 24 jam itu akan menjadi mulia bagi orang tersebut, karena dalam 24 jam ada waktu-waktu tertentu yang digunakannya untuk berzikir kepada Allah, maka seluruh waktu itu akan menjadi mulia, akan dibuat mulia oleh Allah kepada orang tersebut. Berzikirlah kalau mampu setiap saat. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, kemudian sambil tiduran. Andai pun kita dalam kondisi memang lelah, sambil tiduran zikirnya, enggak apa-apa, sambil tiduran zikir. Jangan ninggalin zikir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, beliau berkata, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min salatil ghaddi hatta tatlu'u asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'taqa arba'atan min waladi Ismaila. Sungguh pastinya, ya, pakai lam taukid, pakai anak juga. Pastinya, sungguh aku duduk bersama suatu kaum, artinya bersama orang lain, yadhkurunallaha ta'ala, yang mereka semua berzikir kepada Allah Ta'ala, min sholatil ghaddi, dari mulai sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari, sampai mulai terang langitnya, itu ahabbu ilayya min an a'taqa arba'atan min waladi Ismaila, itu lebih aku cintai dibandingkan memerdekakan 4 orang anak Nabi Ismail. Andaikan ada putra-putranya Nabi Ismail 4 orang jadi budak belian, jadi hamba sahaya, kemudian dimerdekakan, kata Rasul, duduknya aku bersama suatu kaum dari mulai ba'da subuh sampai terbit matahari untuk berzikir kepada Allah Ta'ala bersama mereka, lebih aku cintai dibandingkan memerdekakan 4 orang anak Nabi Ismail sekalipun. Wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min sholatil asri la an taghruba syamsu ahabbu ilayya min an a'taqa arba'atan. Dan sungguh pastinya duduknya aku bersama suatu kaum yang mereka berzikir seluruhnya kepada Allah Ta'ala, dari mulai sholat asar, ba'da sholat asar sampai terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib, itu lebih aku cintai dibandingkan aku memerdekakan 4 orang hamba sahaya yang dimaksud dari kalangan anak Nabi Ismail sekalipun. Al-Hadits. Jadi jangan pernah kita malas untuk sampai ke majelis zikir, majelis thariqah seperti ini. Ya. Terlebih jika majelis zikir tersebut juga disertai dengan majelis ilmu. Ada di dalam suatu riwayat an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujarihi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di suatu hari dari salah satu rumah istrinya.
Fadakhalal masjidah, kemudian beliau memasuki masjid. Fa idzan huwa bihalqataini, ternyata beliau menyaksikan ada dua kelompok manusia yang sedang berkumpul di dalam masjid. Ada dua kelompok orang yang berkumpul di dalam masjid. Ihdahuma, salah satunya yaqra'unal Qur'ana wa yad'unallaha. Salah satu kelompok sedang membaca Al-Qur'an bersama-sama, rame-rame membaca Al-Qur'an dan berdoa bersama kepada Allah Ta'ala. Wal ukhra, sedangkan yang lainnya yata'allamuna wa yu'allimuna, sedang ada proses belajar mengajar, ngaji, sedang ngaji. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul berkata, kullun ala khairin, semuanya sedang berada dalam kebaikan. Haula'i yaqra'una al-Qur'ana wa yad'unallaha, itu mereka yang satu itu, satu kelompok itu sedang membaca Al-Qur'an semuanya dan berdoa semuanya bersama-sama kepada Allah. Fa in syaa'a a'tahum, jika Allah berkehendak, Allah bisa memberikan apa yang mereka minta. Wa in syaa'a man'ahum, tapi jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan memberikan. Jika Allah berkehendak lain, maksudnya Allah tidak akan memberikan permintaan mereka. Bisa saja itu urusan Allah. Tapi wa haula'i yata'allamuna yu'allimuna, tapi kelompok yang itu tuh, yang satu lagi, mereka sedang melakukan belajar mengajar, sedang ngaji. Wa innama bu'ithtu mu'alliman, dan sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar, seorang muallim, diutus untuk memberikan pengajaran. Fajalasa ma'ahum, maka lantas saat itu Rasulullah kemudian duduk bersama orang-orang yang sedang melakukan belajar mengajar, sedang ngaji. Maka jangan sampai di antara kita ada yang orang senangnya ngikut istighosahan, ikut ratiban, tahlilan, akan tetapi gak senang dengan pengajian, kajian ilmiah seperti ini. Aneh banget tuh. Nyari kalau ada maulidan dicari, nyari kalau ada tahlilan dicari. Kan ada barokah katanya, berkat, tiblek, ya tentengan kan, panganan. Tapi kalau ngaji males, banyak yang begitu. Jangan salah kita dalam menjadi hamba Allah. Jangan lupa ketika kita sudah menjadi seorang murid yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah berkehendak kepada seorang hamba untuk menjadi baik, maka Allah akan memfaqihkan dia dalam agama. Maka kemudian dia datang kepada mursyid, kepada guru mursyid, tujuannya ingin belajar, ingin mendapatkan bimbingan yang bersanad, ingin mengetahui apa sih hal yang dicintai Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Dia berupaya untuk meraih cintanya Allah, maka berarti ada chemistry. Allah menghendaki dia baik karena dia juga punya upaya untuk mencari keridhaan dan cintanya Allah, mengerti apa yang dicintai Allah. Maka inilah murid. Jadi murid itu memang orang yang istimewa. Murid itu orang yang istimewa, bukan ujug-ujug orang yang tidak ada upaya. Seorang murid, dia adalah orang yang berupaya. Salaka, melakukan suatu perjalanan, suatu proses, walaupun susah payah. Man salaka, judulnya kan gitu kata Rasulullah, kalimatnya juga. Thoriqon yaltamisu fihi ilman. Siapa orang melakukan perjalanan, proses untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Allah akan mempermudah dia menuju jalan-jalan surgawi. Dia harus mau datang. Jika ada orang yang ternyata mau ngaji tapi males, kitalah yang punya tugas. Yuk ajak mereka, ringankan langkah mereka menuju majelis kita.
Bagaimana caranya? Kita punya kendaraan, ada teman-teman kita, tangga kita, ajak ngaji, yuk ngaji. Aduh nggak ada kendaraan, ya yuk ikut bareng dengan saya, rombongan yuk bareng gitu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang menjadi wasilah terbukanya kebaikan. Sehingga an Anas bin Malik qala, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, inna minan nasi mafatihan lil khairi, sesungguhnya ada di antara manusia yang dijadikan oleh Allah menjadi pembuka kebaikan. Tuh. Maghaliqal syarri, dan menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi mafatihal syarri, ada juga sesungguhnya di antara manusia itu yang menjadi pembuka keburukan, maghaliqal khairi, tapi menjadi penutup kebaikan. Ada yang begitu. Sebaliknya, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi, maka beruntunglah bagi orang yang Allah menjadikan dirinya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan ada pada tangannya. Wa wailul liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi, dan semoga kerugian dan kecelakaan akan diperuntukkan bagi orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka keburukan pada dirinya, pembuka keburukan yang ada pada tangannya. Artinya tangan-tangannya itu menjadi sebab-sebab keburukan terjadi. Sedangkan tuba, keberuntungan semoga dicurahkan bagi orang yang perbuatannya, yadaihi itu maksudnya bukan tangan, tapi makna yang lebih dalam adalah perbuatannya menjadi wasilah pembuka-pembuka kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang perilaku kita, perbuatan kita menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, sehingga kita tidak dijadikan oleh Allah, juga keluarga anak keturunan kita tidak dijadikan satupun oleh Allah menjadi wasilah pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.